peristiwa alam paling langka dan menakjubkan di dunia. Alam selalu penuh kejutan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa fenomena alam paling luar biasa dan jarang terjadi di berbagai belahan dunia. Mulai dari petir abadi, cermin langit raksasa, hingga tornado api. Peristiwa-peristiwa ini memperlihatkan betapa luar biasanya kekuatan alam yang tersembunyi. Apakah kamu pernah menyaksikan fenomena yang tak biasa ini secara langsung? Jangan lewatkan untuk menyaksikan keindahan alam yang menakjubkan dan misterius di seluruh dunia. Petir abadi Katatumbo. Petir menjadi hal yang wajar dijumpai saat hujan tiba. Akan tetapi, bagaimana jika petir terjadi terus-menerus seperti di wilayah Catatumbo, Venezuela? Saking intensnya petir abadi ini, Catatumbo akhirnya dinobatkan sebagai ibu kota petir dunia. Catatumbo memiliki geografi dan iklim yang unik yang berpadu untuk menciptakan lanskap yang cocok untuk badai petir di malam hari yang puncaknya terjadi pada bulan September. Hal ini terjadi sebagai akibat dari udara lembab yang tersapu ke pedalaman yang bertabrakan dengan udara pegunungan yang sejuk. Fenomena alam itu pun dikenal sebagai petir Catatumbo, yang mana petir akan menyambar secara terus-menerus pada sekitar setengah hari dalam setahun. Fenomena petir di Catatumbo tersebut telah dipelajari oleh para ilmuwan, termasuk para peneliti dari NASA. Penelitian yang dilakukan lebih dari 1 dekade ini pun telah membuat para ilmuwan mempelajari banyak hal mengenai fenomena petir Catatumbo Venezuela yang tidak pernah berakhir. Wilayah tersebut mengalami lebih banyak petir daripada tempat lain di bumi. Bayangkan saja, sedikitnya 250 kilat per kilometer persegi setiap tahun terjadi, atau jika ditotal ada sekitar 1,6 juta kilat per tahun. Sambaran petir Catatumbo itu terjadi selama 140 sampai 160 hari dalam setahun, dan pada hari-hari itu kilatan petir dapat berlangsung sekitar 7 hingga 8 jam. Cermin langit raksasa. Salah satu fenomena alam paling memukau di dunia adalah Salar de Uyuni yang berada di negara Bolivia. Tempat ini begitu terkenal karena menyajikan atraksi menawan berupa cermin langit raksasa yang tidak bisa dijumpai di belahan dunia lain. Salar de Uyuni berada sekitar 200 km sebelah selatan ibu kota Bolivia, La Paz. Uyuni merupakan kota terdekat untuk bisa menjelajah fenomena alam yang paling unik di dunia ini. Salar de Uyuni sejatinya merupakan danau garam terbesar di dunia. Tempat ini mampu menarik ribuan wisatawan setiap tahunnya untuk datang kemari karena fenomena spektakuler berupa cermin langit raksasa. Refleksi langit yang nyaris sempurna dari luasnya hamparan danau garam membuat menjadikan panorama di Salar de Uyuni begitu spektakuler. Inilah yang menyebabkan tempat ini dijuluki cermin langit raksasa. Permukaan danau yang mampu memantulkan langit menjadikannya sekilas memang mirip dengan cermin. Pantulan langit biru di permukaan danau membuat seolah langit menyatu dengan bumi. Langit dan bumi yang seolah menyatu membuat cakrawala seolah tidak berujung di sini. Berada di tengah danau ini akan memunculkan perspektif yang berbeda-beda bagi siapapun yang melihatnya. Dengan sudut pandang yang pas, orang yang sedang berdiri di atas Salar de Uyuni seolah tengah berpijak pada cerminan begitu luas. Rasanya panorama seperti itu merupakan sesuatu yang mustahil. Selain itu, ketika langit menyatu dengan bumi, berdiri di tengah Salar de Uyuni rasanya seperti terbang di angkasa. Tidak jarang mereka yang pertama kali melihatnya menganggap hasil jepretan di Salar de Uyuni adalah editan. Danau Polkadot. Danau yang terletak di barat Laut Osoyoos di Kanada ini tampak seperti danau lainnya di musim dingin dan musim semi. Tapi pemandangan berbeda akan terlihat saat musim panas, di mana muncul bintik-bintik kuning, hijau, dan biru pada danau. Lalu bagaimana bisa bintik-bintik ini muncul di danau ini ya? Danau Polkadot menjadi terkenal dan membuat banyak orang penasaran karena bentuknya seperti motif polkadot.
Ketika mengunjunginya di musim panas, kita akan melihat air permukaan danau akan tampak seperti titik-titik polkadot. Ini karena ketika suhu meningkat dan air di danau menguap, konsentrasi mineral dalam air menjadi lebih tinggi. Seiring dengan evaporasi yang berkepanjangan, air berkurang dan meninggalkan endapan mineral yang terlihat sebagai bintik. Bintik-bintik ini terdiri dari berbagai mineral, seperti magnesium sulfat, kalsium sulfat, dan mineral lainnya. Kandungan mineral itu tidak bisa larut dengan air sehingga tinggal di permukaan dan terus membentuk bulatan kolam kecil. Ternyata warna dan pola bintik pada danau bisa bervariasi dari musim ke musim loh. Hal ini bergantung pada konsentrasi mineral yang berbeda dan faktor lingkungan, seperti suhu, sinar matahari, dan kelembaban. Di beberapa musim, bintik bisa terlihat jelas dan kontras, sementara di musim lain malah tidak begitu terlihat. Ada beberapa warna yang menyusun bintik-bintik polkadot di danau, misalnya putih, hijau, coklat, hingga biru. Kalau ada banyak kalsium sulfat, maka akan tercipta endapan putih yang memberikan warna putih di permukaan danau. Sementara itu, bintik akan terlihat berwarna hijau karena adanya konsentrasi magnesium sulfat yang tinggi. Kolam juga kerap terlihat berwarna biru karena kandungan mineral seperti magnesium atau kalsium yang larut dalam air. Ada juga bintik kuning keemasan karena konsentrasi sodium sulfat dan warna coklat karena kandungan besi oksida. Pusaran air Saltstraumen. Saltstraumen adalah selat kecil yang memiliki salah satu arus pasang surut terkuat di dunia. Selat ini terletak 16,5 km tenggara kota Bodo di Nordland County, Norwegia. Panjangnya sekitar 3 km dan lebar 150 meter. Sekitar 400 juta meter kubik air mengalir melalui Saltstraumen setiap 6 jam. Arus pasang surut dapat mencapai 40 km per jam. Pusaran air dengan diameter hingga 10 meter dan kedalaman 5 meter sering terbentuk di daerah saat arus paling kuat. Arus terbentuk ketika air pasang mencoba mengisi Skirstad Fjord. Perbedaan ketinggian antara permukaan laut dan fjord di dalamnya bisa mencapai 0,9 meter. Saltstraumen telah eksis sejak 2000 hingga 3000 tahun lalu. Jika arus pasang surutnya berbalik, maka jika ada kapal yang lewat, kita dapat mendengar suara yang berasal dari pusaran air tersebut. Arus tersebut sangat besar, sehingga setiap kapal yang melewatinya harus berhati-hati. Pantai bercahaya Maldives. Maldives terkenal dengan tempat untuk berlibur bagi pasangan yang baru menikah untuk pergi berbulan madu. Langit yang cerah, hamparan pasir putih, dan jernihnya air laut menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Namun, tahukah kamu jika di Maldives ada satu pantai yang bisa mengeluarkan cahaya? Ya, percaya atau tidak, hal ini benar adanya. Pantai tersebut terletak di Pulau Vadu. Pulau yang tak berpenghuni ini berada di Ra-Atoll, Maldives. Keunikan alam di sini membuat wisatawan berdecak kagum sehingga dapat menyedot perhatian dan menjadi salah satu tujuan wisata populer di Maldives. Cahaya yang memancarkan warna biru itu tampak seolah berkelap-kelip, bersumber dari mikroba laut yang super kecil, yakni fitoplankton yang sebagian besar adalah spesies Dinoflagellata. Cahaya ini kamu bisa temukan di garis pantai. Organisme kecil ini menghasilkan cahaya dengan bahan kimia yang disebut luciferin yang dihasilkan sendiri. Plankton ini bersinar saat mereka bergerak karena stres dan sebagai bentuk pertahanan dari organisme laut lain. Walaupun plankton ini sudah dimakan oleh ikan, fitoplankton akan tetap bersinar bahkan di dalam tubuh si ikan. Tornado api. Tornado api juga dikenal sebagai pusaran api adalah fenomena alam yang langka namun berbahaya. Tornado api ini merupakan pusaran angin kencang yang berisi api dan asap, menyerupai tornado pada umumnya. Semua pakar geologi menyebut tornado api sebagai fenomena alam yang sangat langka, namun dalam 10 tahun terakhir terjadi beberapa kali di Amerika Serikat. Tornado api itu muncul akibat kebakaran dan tiupan angin puting beliung.
Tornado api terbentuk ketika udara panas dan kering naik dengan cepat dari permukaan yang terbakar, seperti kebakaran hutan atau pemukiman. Udara panas ini kemudian berputar karena angin di sekitarnya yang berbeda-beda, menciptakan pusaran atau vortex. Tornado api dapat menjangkau ketinggian ratusan meter. Angin akan berputar dengan kecepatan sangat tinggi, membawa debu, puing-puing, dan bahkan api di dalamnya. Lewat berbagai pola ini, para peneliti menyimpulkan ada kaitan sangat kuat antara tornado api dengan kebakaran hutan. Ternyata perubahan iklim memicu fenomena tornado api lebih sering muncul. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan kekeringan yang lebih sering dan parah. Kekeringan ini membuat vegetasi menjadi lebih mudah terbakar, sehingga meningkatkan risiko kebakaran hutan yang besar. Perubahan iklim juga menyebabkan kondisi atmosfer yang lebih labil. Hal ini berarti perbedaan suhu dan tekanan udara di atmosfer menjadi lebih ekstrim. Kondisi ini memudahkan terbentuknya badai petir yang kuat, yang merupakan faktor penting dalam pembentukan tornado api.